Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis taklim rutin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga memberikan kemampuan untuk melaksanakan risalah-risalah agama ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sampai pada al-maqalatul tsalits, yaitu makalah yang ketiga. Itu makalah itu dari bahasa Arab al-maqalah. Al-maqalah itu kata dasarnya qaul. Qala yaqulu qaulan. Nah, maqalah itu alat. Kalau qaul itu perkataan, maka al-maqalah itu sesuatu yang dikatakan. Artinya ada tulisannya. Tulisan itu baru dikatakan. Ini dinamakan maqalah. Ini adalah yang ketiga. Qala sudah menyampaikan pernyataan siapa Abu Bakar, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan jujur. Jadi As-Siddiq itu gelar, Abu Bakar itu juga gelar. Jadi ini bukan nama tetapi gelar, itu laqab. Abu Bakar As-Siddiq telah berkata, radhiyallahu Allah memberikan ridha padanya, inna iblisa, sesungguhnya iblis itu qaimun, berdiri amamaka, di depanmu. Iblis itu sifatnya mengepung. Kemarin saya dapat pertanyaan dari anak saya, pertanyaan yo lucu nih, yo angel jawabnya. Pak, iblis itu beriman apa tidak? Gitu. Terus kalau beriman, apakah sampai hari ini masih ada keimanan itu? Akhirnya saya bukakan surat Al-Hasr ayat 16. Di sana dikemukakan bahwa orang-orang munafik itu sifatnya seperti iblis, seperti setan. Yang ketika setan iblis ini berhasil mengajak manusia ke arah kekafiran, maka iblis kemudian berkata pada orang yang sudah kafir itu, aku tidak mau kafir seperti engkau, karena aku ana akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya inna akhafullah, sesungguhnya aku itu takut kepada Tuhan semesta alam. Tentu tercantum di dalam surat Al-Hasr 16. Artinya apa? Iblis itu keimanannya kepada Allah tetap sampai hari ini masih beriman. Cuma karena kita itu jarang ngaji tentang iblis, orang tidak ngerti. Nah, iblis itu masih beriman. Nah, kenapa dia dikeluarkan dari surga dan diancam sebagai intipnya neraka jahanam? Bukan persoalan karena iblis itu kafir. Iblis itu di Quran tidak pernah disebut sebagai kafir. Yang disebut kafir itu manusia yang mengikuti bujuk rayu iblis. Jadi istilah kan di dalam Quran itu kan ya ladzina amanu khufisma kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Walat tatabil khutuwatis syaitan, dan jangan aku untuk mengikuti godaan-godaan, jebakan-jebakan dari setan.
Jadi orang kafir itu tidak mengikuti iblis dalam kekafirannya, yang diikuti jebakan-jebakannya. Kalau iblis masih beriman, karena apa? Sejak awal tidak pernah kafir. Dosanya hanya 2 iblis itu. Ketika Adam dihadirkan di surga, iblis ini karena sebelum itu penguasa tunggal di surga kan gitu. Dan ibadah iblis itu kan dicatat dalam berbagai kitab itu, ibadahnya kepada Allah itu lebih dari 10.000 tahun. Itu baru ketika Adam dihadirkan di surga itu terjebak iblis ini. Terjebak dengan apa? Adam hadir di surga, biasa anak manusia penguasa tunggal kok terus ada yang lain itu kan artinya kan anyel kan biasa. Muncul rasa iri. Keirian ini yang membawa pada sikap berikutnya ketika Allah memerintahkan agar para malaikat, waktu itu iblis masih satu keluarga besar malaikat, untuk memberikan sujud penghormatan pada Adam. Ini bukan sujud peribadatan tapi penghormatan, ditakrib, untuk memuliakan. Iblis ini nggak mau. Alasannya sepele, aba wastakbar, sesungguhnya aku akan lebih besar dan aku lebih dikdaya. Karena apa? Adam hanya kau ciptakan dari dari tanah, sementara engkau menciptakanku dari api. Jadi dari iri lalu naik menjadi kesombongan. Dan ini status, persoalan status. Jadi orang itu kadang juga merasa harga diri terinjak-injak karena statusnya merasa diremehkan. RT wak jagungan kok mburi ngono kadang yo ora tak terima. Mosok aku tiga mburi. Nyandange perlente kok ya ora patek digatekke ya. Ini semuanya tuh sikap apa? Aba wastakbar, menyepelekan dan menganggap agung dirinya sendiri, menganggap dirinya besar. Jadi kesombongan tadi. Nah, jadi ibadah yang 10.000 tahun lebih itu akhirnya tidak diterima oleh Allah hanya karena kesombongannya, keirian dan kesombongan. Dan 2 sifat ini yang merontokkan seluruh amal kebaikan manusia. Kita tuh mau beribadah seperti apapun, selagi masih punya rasa iri kepada orang lain dan sombong dari orang lain, ibadah jangan sia-sia. Karena ini seperti kayu kering dimakan api. Iri dan sombong itu api yang memusnahkan seluruh amal kita. Begitu. Makanya sebagai apa? Sebagai imbangan, karena kita tidak boleh iri dan sombong itu tadi, justru kita disuruh berbaik-baikan dengan orang-orang yang sering merendahkan kita. Ada berbagai kisah di dalam kitab Ihya yang bagus untuk kita renungkan. Tadi saya ngaji sendirian masalah itu. Jadi Sayyidina Al-Hasan itu pernah didatangi oleh muridnya. Murid datang bilang, ya Syekh, saya telah dimaki-maki. Dimaki-maki apa? Ya ngono kuwi ya, pokoke ngono ya. Saya telah diumpat. Umpat itu kan tidak sekedar memaki-maki. Saya telah diumpat oleh si fulan. Ya udah datangi aja. Datangi, yang dia senangi kamu bawakan. Nah, akhirnya orang ini nyari informasi kesukaan orang itu. Nah, ternyata senengnya kurma rutab. Nah, kemudian oleh muridnya Syekh Al-Hasan ini dibawakan kurma rutab 1 wadah penuh itu. Dia datang ke orang itu. Orangnya kaget. Loh, kenapa datang? Alhamdulillah, sejak tadi pagi kamu telah berbuat baik kepadaku, memberikan seluruh amal baikmu kepadaku dengan umpatanmu, maka sebagai gantinya ini saya dijaga karena engkau. Kamu kan senang begitu. Dan ikhlas memberikannya, orang kok ngejek orang. Ikhlas.
Jadi menurut para ulama sufi itu orang yang mengumpat itu seperti orang yang menebarkan anak panah ke seluruh penjuru dunia. Coba ini Mbak ya. Keren. Putih hangat kan? Putih hangat. Hah? Air putih sih. Gulu kanggo terus ini. Kesuwen deh anu Bu, tadi kesuwen kampanye neng kelurahan. Mau pilkada itu. Saya sih nggak kampanye, cuman oleh kepala desa disuruh datang, ditanya nggak milih pura, ya milih sopo apa, ini enengnya sopo karo apa saya gitu, ragu sopo itu orangnya, apa ini kotak kosongnya kan saya gitu. Ya udah saya bicara aja, saya cuma jelasin. Ini nyawang di konco, jadi aku ini ambil dia mergo konco ya, orang mergo apa-apa saya gitu. Dan kebetulan dari teman-teman tidur yang pernah tidur bareng tuh, sing daerah jauh dengan saya, karena saya tuh wongnya belak-belakan, yang pengajian kok pengen ngentai dia, tak entai aja. Dulu waktu pas urung agak kumat rasolate, saya bilang pas di Cepogo, masih wakil kan, ini wakil bupatimu ora patek cocok deteknya contoh saya gitu, karena dia rasolat saya gitu, itu di depan umum. Nah, sing do ngawal kan ora trimo karepe itu. Ya, terus oleh Kang Dayat itu neng nopo pancen ngono kuwi kok apa-apa kena pengen muni-muni gitu. Kebetulan saya dengan dia punya watak yang sama, bodoh-bodoh kerasik. Tapi bagus, artinya setiap saya ngasih masukan itu digatek. Saya kira kita ora sregep yo salate wis rada mapan. Oke, kembali ke umpatan tadi. Jadi orang yang mengumpat itu menurut Syekh Al-Hasan, ketika seseorang itu mengumpat orang lain, maka dia telah melemparkan panah amal baiknya sendiri, yang panah itu akhirnya ditangkap oleh orang yang diumpat. Jadi nek jenengan diumpat disepatani wong liya, seluruh kebaikan dia saat itu ditumpahkan ke jenengan. Tapi begitu yang serik mergo diumpat, ya hilang. Itu mabur lagi ke orang lain. Itu. Maka orang yang mengumpat itu hakikatnya memberikan seluruh amal baiknya kepada kita, sehingga kita harus berterima kasih. Orang malah serik. Terus orang usah dadak apa, orang usah dadak bingung-bingung. Ada pengalaman lain tentang umpatan ini. Jadi ada seorang Syekh Sufi, saya lupa namanya. Dia itu delalah itu ketahuan suatu malam itu tanginnya kawanan, jadi ora tahajud. Paginya setelah matahari terbit, banyak orang datang ke dia dan ngumpat-ngumpat di daerah tahajud. Kan wongnya kadang ada wong sregep kan karo wong rata sregep kan anyele pol ya. Ada nguna-nguna ya Allah guru gue kan dan sebagainya. Jangan aja ngono. Ya, kemudian yang tidak tahajud ini setelah semua orang udah pergi semua, masuk nemuin istrinya. Bu, tolong masak yang enak. Loh, ada apa? Aku mau syukuran. Syukuran deh apa? Tadi malam saya tidak tahajud. Alhamdulillah pagi ini banyak orang mengumpat saya, sehingga insya Allah keteledoranku tidak tahajud digantikan pahalanya oleh umpatan orang banyak di pagi ini. Maka saya pantas bersyukur.
Lah hidangan sing akeh iku kon ngedumke ke orang-orang sing tadi datang mengumpat itu. Jadi jenengan nak diunak-unak ke wong ngono iki malah seneng kok. Itu ngalamate wong apian gitu. Makanya Syekh Abdullah bin Mubarak itu pernah menyatakan pernyataan yang kontroversi. Seandainya Allah memperbolehkan saya mengumpat dan saya suka mengumpat, maka yang harus saya umpat dan saya caci maki adalah ibu saya. Karena ibu saya lah yang paling pantas untuk mendapatkan seluruh amal baik saya. Sampai begitu. Artinya umpatan orang lain itu adalah kebaikan bagi yang diumpat. Jadi nek wong kok lu jenengan lemungsu tenanan itu kekasih jenengan itu. Jadi udah diterima aja dengan baik. Nah, itu tentang umpatan. Inna iblisa qaimun. Jadi iblis itu dulu ibadah 10.000 tahun dan tidak menghasilkan surga, bahkan hasilnya terus dari surga karena dua penyakit, yaitu iri hati dan sombong. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita juga masih punya rasa iri hati dan sombong, maka ibadah kita juga tidak bermanfaat. Iman-iman. Sehingga kita perlu menjadi orang yang tetap ikhlas, sabar, istawadu, rendah hati dengan orang lain, rasa dadak piye-piye gitu aja. Nah, isih duwe mungsuh alhamdulillah. Jadi kalau mungsuh sing nyeri awak dhewe itu lumbung amal. Lumbung. Itu. Bukan ladang tapi lumbung amal. Setiap dia memandang kita dengan kebencian, maka dia memberikan kebaikan dia kepada kita. Setiap dia membicarakan keburukan kita, maka dia saat itu menyerahkan seluruh amal baiknya kepada kita. Ini hakikat dari sikap iblis. Inna iblisa qaimun amamaka, sesungguhnya iblis itu berdiri di depanmu. Jadi ning ngarepe ana iblis itu. Yaquduka ilal batil. Yaquduka, yang dia itu akan menuntun dirimu ilal batil, kepada kebatilan, kepada hal-hal yang buruk. Batil itu maksudnya membatalkan agama kita. Itu istilah batil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan agama ini sifatnya membatalkan syahadat dari kita. Sehingga sebenarnya setiap orang yang melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang buruk, maka dia perlu bersyahadat kembali untuk membarukan syahadatnya. Setan berdiri di depanmu untuk menuntunmu kepada hal yang batil. Artinya setiap kebatilan itu panglimanya adalah iblis yang ada di depan kita. Gitu. Maksudnya depan itu apa? Bukannya iblis itu kok ya terus ngetok nang ngarepan, enggak. Tetapi kita itu menjadikan iblis sebagai imam. Dan itu kita turuti. Kadang seperti naik kela itu kita udah tahu. Tapi orang gelem lari dari keburukan yang dibisikkan oleh iblis itu. Wa nafsu an yaminika. Kalau iblis itu membujuk-bujuk kita dari arah depan. Kira-kira nak ngerti ke depan itu apa, Bu? Lah ya, ngerti ya, Bu. Masa depan itu identik dengan apa? Cita-cita, keinginan, yang seperti itu. Jadi keinginan-keinginan hati, cita-cita yang kita pikirkan kok itu berhenti pada hal yang duniawi ya. Ini ada jebakan setan di situ. Maka setan dikatakan berada di depanmu. Ya, karena bujui kita. Dan masa depan orang tekan akhirat. Cukup dunia ini menjadi al-ghayah sebagai tujuan. Itu. Dan kadang ibadah-ibadah kita yo gagal gara-gara dunia. Aku ora iso khusuk ya mergo apa? Ya mergo mikir ke dunia. Dunia ku ora gerduit ya. Termasuk anak-anak itu juga dunia, pasangan hidup itu juga dunia. Nah, gitu.
Dan kebetulan kita ini kan dididik hidup di alam materialistik seperti ini. Kondisi lingkungan dhewe ora patek ndukung dadi wong sufi menjadi orang yang nerima ku ora patek ndukung. Apa nang nggon perumahan sing padet itu saingane Bu. Sing dirembuki liyane apa? Barang anyar, barang HP iki gak ono. Nah hidup nang kampung ini kan enak. Rembukane kan ora patek masalah itu gitu. Nek nang perumahan ngene persaingannya ngeri, terus tingkat individualismenya juga tinggi. Gotong royong karang-karang. Itu sing tak delok ngono, nak salah ya ora apa-apa itu. Wa nafsu ayyaminika, sementara nafsu itu mendatangimu, mengawalmu, ayyaminika dari sebelah kananmu. Depannya adalah iblis, sebelah kanannya adalah nafsu. Maksudnya apa sih kok sebelah kanan nafsu? Rata-rata wong ki menangke hawa nafsu nih dibandingkan untuk menuruti kata hati. Ini. Maka hati itu kan perlu dijadikan panglima dalam memutuskan segala sesuatu. Bahkan pikiran pun harus tunduk kepada hati. Wong jane iki apik elek iki atine wong iki ngerti kok. Mbok ngaji mbok ora dia tahu. Endi sing apik, endi sing elek. Wong ora tau ngaji iki ngerti nak salat iki yo apik, sedekah yo apik, tahajud yo apik. Ini dia tidak tergerak untuk melakukan kebaikan yang dia pandang itu. Karena apa? Nafsunya berada di sebelah kanan. Ay mutajawizatun. Makana yaminika. Jadi maksudnya nafsu itu berada di sebelah kanan itu, nafsu itu selalu berseliweran melewati tempat-tempat yang kita anggap kanan, tempat-tempat yang kita anggap penting. Artinya nafsu itu memandang sesuatu yang sebenarnya tidak penting menjadi penting dan kita pentingkan itu. Kebutuhan primer karo kebutuhan sekunder itu orang itu kadang malah lebih mengutamakan yang sekunder, bahkan yang tersier itu menjadi kebutuhan kan gitu. Saya sempat ditanya orang, wong yo tobat durung suwe, sugih ra mekakak, terus pernah kedatang ke kiai disalahke, wong urip sugih-sugih, wong ki sing zuhud kayak gitu. Ada datang ke teman saya, Pak, zuhud ki jane apa? Wong aku sugih kok ana wong ngeleke nek iso aja sugih-sugih. Udah pengadilannya ndak apa? Suwe, sulit. Terus dia tanya tentang zuhud. Nah, zuhud ini nak mitur jenengan apa, Bu? Non? Berbun? Berbun? Satu kegiatan kesederhanaan yang kita lakukan meskipun kita mampu lebih dari itu. Kesederhanaan. Nggih. Sebetulnya kita mampu. Ya. Mampu, tidak sederhana itu sangat mampu, tapi kita tidak melakukan itu, menahan diri gitu. Ya. Rumusan sing mudah benak kuwi saya angel loh. Kalau saya punya bahasa yang mudah. Kowe dadi wong sing sak sugih-sugihmu. Berusaha menjadi kaya. Ya serba mampu tadi. Ning gunakno pas butuhmu wae. Gunakno sak cukupmu. Lho kan turah. Ha turane gunake wong liya. Turahane untuk agamanya Allah. Lah kan zakat ada batas ya, infak ya, tapi sedekah kan nggak ada batas. Sedekah, hadiah, wakaf itu kan nggak ada batas. Gitu. Jadi itu orang zuhud. Wong zuhud kuwi yo nyambut gawe iso sugih, tapi dia menggunakan secukupnya, mencari harta sebanyak-banyaknya digunakan secukupnya, selebihnya itu digunakan di jalan Allah. Itu zuhud. Rumusan gampangnya ngono kuwi. Nek wong
pancen orang duwe apa-apa terus dia bilang saya hidup sederhana saja apa enak. Ya pancen gur ngono kuwi iso. Artinya itu zuhud yang terpaksa kan gitu. Nah, jadi betul ungkapan tadi. Kita mampu tapi kita nggak mau. Dan nggak maunya itu bukan terpaksa. Ya enak aja. Mau orang ngono. Dadi ngono wis bentang limung kabeh titipane Gusti Allah. Dia tak gunakan ini udah. Dan wong urip ngono lebih tentram. Dadi ora neko-neko. Wong neko-neko itu kan digerakkan nafsunya. Dan sing menjadikan neko-neko kadang ya sepele lho, gengsi. Dadi umpamane eneng wong mara. Jadi kita di rumah itu persiapan gue makan sehari-hari enengnya kuwi. Kadang nyuga iki gengsi. Mosok aku ngono kaya ngene kok gur nyuga gur kaya ngono. Kadang penyakit-penyakit seperti itu yang menjadikan seseorang itu tidak tentram, tidak nyaman hidupnya. Nah, orang zuhud itu tadi. Yang penting kebutuhannya sudah cukup. Maka selebihnya itu diserahkan di jalan Allah. Jadi zuhud itu bukan anti dunia. Zuhud itu bukan tidak boleh bersinggungan dengan dunia, tapi menggunakan dunia sesuai porsi yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini konsep harta adalah amanah di sini. Ngomong amanah itu gunakno karo sing ngei amanah. Aja sak karepmu dhewe kan begitu. Nah, sing ngei amanah pasti memberi batasan. Nah, batasan-batasan itu yang dalam hukum fikih disebut hudud. Batasan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi wan nafsu an yaminika ay mutajawizatun makana yaminika fil julus. Nafsu itu berada di sebelah kanan sesuatu yang oleh manusia dianggap penting, sehingga dia melewati tempat sebelah kananmu di mana kamu wal julus dan dalam dudukmu ila makanin akhar sampai pada tempat-tempat yang lain. Jadi di semua tempat kita berada, nafsu itu selalu menggerakkan kita untuk mementingkan hal yang tidak penting menurut Allah. Mementingkan hal-hal yang sifatnya lebih duniawi, sehingga kadang itu ngalahke cita-cita ukhrawinya. Makanya kita itu menjadi orang zalim kalau dunia itu mengalah waktu untuk dunia mengalahkan waktu untuk akhirat. Sementara waktu untuk akhirat itu oleh Allah cuma sedikit saja. Diberi sedikit yang untuk akhirat. Cuman pelipat gandaan amalnya. Contoh, sholat 2 rakaat itu butuh waktu berapa menit? Jenengan nak sholat berapa menit 2 rakaat? 5 menit sampai? Tidak sampai ya? 2 sampai 3 menit. Kalau misalnya jenengan tuh pebisnis ulung, kerja 2 sampai 3 menit kira-kira menghasilkan berapa? Sekelas Bill Gates itu 3 menit itu nak dirupiahkan menghasilkan uang 15 miliar. Tapi apakah itu banyak? Tidak. Karena Allah menjanjikan kalau kamu menyempatkan diri sholat fajar sebelum sholat subuh, maka sholat fajar 2 rakaat itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Begitu. Nek ade dimingi-mingi ngono ya ora tertarik. Wong dhewe ora ngerti isine donya kaya apa ae, terus ora ketok. Pahala itu enggak kelihatan, maka kita enggak begitu tertarik. Ini salah kita. Itu. Jadi waktu ibadah itu sedikit, tapi oleh Allah diberikan pelipat gandaan yang melebihi seluruh waktu yang digunakan untuk mencari dunia. Taruhlah jenengan wong sregep salat. Tahajud 12 rakaat, witir 11,
ditambah sholat fajar. Jadi tahajud sampai sholat subuh tidak berhenti. Itu berapa jam? Jenengan paling lama tahajud berapa jam? Berapa? 1 jam setengah. Oke, 1 jam setengah. Subuh dengan wiridnya berapa? Ya, subuh sampai doanya. Ya pokoknya rampung. Pokoknya subuh, prosesi subuh sampai rampung jenengan mulai pakai rukoh sampai melepas rukoh. Ning ora turu lho, turu aja diitung. Dalam setengah jam. Ya enggak, umumnya jenengan di mana lah? Oh ya Setengah jam. Ya. Setengah jam. 1,5 ditambah setengah. Jadi 2 jam. Duha berapa jam? 12 wes, 12. Oke, 2,5 jam. Zuhur sampai selesai. Ya setengah ngono lah. 3 jam. Yes. Asar. berapa? 3,4 jam. Maghrib 3,5. Isya nah, berarti kan paling ya standarnya ngono. Berarti kan 1 hari 1 malam tuh ibadah sholat kan 4 jam. Lama yo? Lama. Oke. Sehari semalam berapa jam? 24. Jenengan ibadahnya sholatnya tadi 4 jam. Yang 20 jam. Kan masak ibadah. Oh iya, yes. Tadabbur alam gitu. Itu mengurangi potensi ngerasani. Nek apa niate ngono? Kan semua tergantung niatnya juga kan? Apa? Olahraga. Ya niatnya aja gimana kan? Jadi semua kan tergantung niat. Tapi yang betul-betul itu murni ibadah kepada Allah, tidak ada kepentingannya jenengan. Itu ya ngomong segitu kan. Kerja itu ibadah memang, kerja itu ibadah. Tapi kan bukan ibadah murni karena kita butuh. Ada kepentingan ekonomi di situ. Tidur bisa jadi ibadah, tapi kan kita punya kepentingan. Bisa ngelaran gawa karena kita ngantuk. Loh gitu. Mulane salat iki ora dapat kadang salat karo perengut barang kan. Karena tidak soalnya sholat itu kan kepentingan kita kan katanya pahala, tapi kan tidak mesti. Maka sholat itu ya malas. Sholat karo olahraga serta olahragaan ya. Itu sholat duha harus sepedaan ya. Nah saya ini menang. Sing seneng loh ya, sing seneng sing tak rebu. Sepedaan aku di konco sepogo sepedaan sampai parang tulis. Oh lah. Saya diajak ya aku, wah aku kuat saya. Mungkin kalau silih sepeda kula sing penak diagem kuat-kuat ora kuat. Ya males saja. Nah, jadi nafsu itu kadang lebih kita utamakan. Kepentingan-kepentingan selain kepada Allah lebih kita pentingkan. Ini maknanya nafsu itu berada di sebelah kanan, selalu mengitari kita. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Wal hawa an yasarika wal hawa, dan kemudian keinginan nafsu sama hawa itu ternyata dibedakan. Kalau nafsu itu sudah berupa tindakan, kalau hawa itu yang masih berada di dalam diri.
Nak wong wis menindakake lah duwe kemampuan. Nah, Hawa itu belum tentu punya kemampuan. Kalau misalnya ada orang yang nggak punya apa-apa, terus kita bilang bahwa kayak wong tamak, mesti jangan nggak percaya. Tamak piye ora ndek apa-apa kok tamak. Gitu. Sebaliknya ketika ada orang kaya raya, lalu kita bilang kayak wong ini sederhana dan dia tidak mencintai dunia, itu kadang kita juga nggak percaya. Wong nyatane kaya ngono, omah duwe pirang-pirang, duwe pirang-pirang, mobil pirang kok jare ora cinta dunia. Karena semua itu orientasinya di dalam hati, bukan dalam apa yang dipunyai. Wong miskin bisa jadi tamak, karena sebenarnya dia punya keinginan dunia yang sangat besar, cuma ora iso mujudke. Dan dia punya tekad, nah aku engko wis hasil iku nyambut gawe, aku ya arep duwe iki. Ini tamak. Karena dia sudah menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Begitu. Definisi tamak itu kan orang yang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang oleh Allah dia tidak diberikan itu tamak. Nah sebaliknya orang yang kaya raya tadi, dia hartanya tidak sampai ke hati kok. Jadi gampangannya wayai zakat enteng, wayai sedekah ya enteng, bahkan wayai barang hilang itu ora piye-piye gitu. Dan kekayaan yang dia punya itu ya mung sampiran. Dan nak mung sampiran itu berarti dia menyadari suatu saat pasti akan meninggalkan atau ditinggalkan. Ya sudah. Jadi ini walaupun kaya raya tapi pikiran hati ini orang tahu mandek nenggon bondo dunia kuwi. Nah, makanya dia orang yang zuhud tadi, bukan tamak. Orang yang tamak itu yang hati dan pikiran selalu terisi oleh harta benda duniawi. Itu orang yang tamak. Wal hawa dan keinginan itu hanya syarika itu berasal dari sebelah kirimu. Jadi depan tadi apa Bu? Yang depan apa tadi? Depan iblis. Sebelah kanan nafsu, sebelah kiri adalah hawa, keinginan duniawi. Ay mutajawizun, yaitu melampaui makan ya sedekah tempat-tempat yang berada di sebelah kirimu ila makanin akhir, sehingga pada tempat-tempat yang lain. Jadi di semua tempat dia punya keinginan duniawi yang perlu dia wujudkan. Nah itu. Mungkin misalnya eneng resepsi, mungkin orang ini nggak makan apa-apa, tapi pikirannya bergejolak, wah kayak enak. Sebelum ramangan apa-apa rikuh karo kancane. Ini orang yang tamak. Begitu. Mungkin juga orang ini makan ABC, tapi dia senang dan mensyukuri itu. Yang penting tentu saja menjaga sopan santun di situ. Ini bukan orang yang tamak. Sing ora mangan malah tamak, sing mangan malah gak. Itu bisa terjadi. Tergantung orientasi hati masing-masing orang. Gitu. Kemudian yang keempat, wa dunya min khalfika. Dan dunia itu ya yang bentuknya berbentuk materi itu dunia. Min khalfika itu berasal dari belakangmu, berada di sebelah belakangmu. Jadi ngetutke depan sing mimpin iblis, sebelah kanane nafsu, sebelah kirine hawa, keinginan duniawi, mburine disurung karo dunianya. Nah itu. Ai mutazawizatun, yaitu dunia itu akan mengitarimu, selalu melewatimu, makanan khalfaka, di tempat sebelah belakangmu, ila makan akhir, sehingga pada tempat-tempat yang lain. Itu
Dan memang dunia itu ibarat daya dorong hidupnya seseorang yang memang menjadikan dunia sebagai panglima. Orang tidur itu ora iso urip misalnya. Dan kadang orientasi kerja orang begitu. Tak ada kosong golek uang misalnya. Ini kan niat-niat seperti itu kan menunjukkan apa yang menjadi isi hati. Gitu. Makanya jenengan aja ngasih duwe tekad nyambut gawe golek upo, ora usah tekad ngono. Itu hal niat yang rendah menurut agama. Ketika kita bergerak hanya sekedar untuk mencari makan, itu hal yang rendah. Bahkan binatang pun yang jarine ora golek itu mendapatkan makanan. Itu salah satu yang memberatkan orang di alam barzah, itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah itu telah menjamin rezekinya. Ini sudah saya sampaikan kemarin kayaknya. Itu kiblate minggir kabeh. Dalam kubur kiblate minggir mergo selama hidup di dunia mungkin ibadahnya bagus tetapi keyakinannya jelek. Tidak yakin bahwa Allah menjamin rezeki, sehingga waktu ibadahnya dirampas untuk mencari harta benda tadi. Makanya pokoknya awal diri nak iso selalu diusahakan sholat di awal waktu ya, di awal waktu terus menurut. Nah tepat waktu harus awal waktu, sepertiga waktu yang paling awal kita laksanakan sholat. Dunia urung rampung, yo engko meneh baleni. Nyetlika urung rampung, yo engko dibaleni neh. Masa urung rampung, yo engko baleni neh. Udah gitu aja. Ini awak dhewe kadang iman-iman artinya kurang sedilok kok kan gitu. Lah sedilok iki lak molor terus loh. Karena begitu saya delok nyentuh pekerjaan ini, delok kuwi urung rampung ya rono kan itu. Lah ini maksudnya iblis sebelah depan, terus nafsu di kanan, lalu hawa di kiri, dunianya di belakang. Itu kepungan-kepungan yang membawa kita celaka untuk dalam akhiratnya. Delok gawean siji urung rampung, ala kok sedelok kita wae. Begitu lewat yang cucian lewati piring si santini piringnya di canggih kan gitu dan seterusnya itu. Nah, ini perlu kita atur yang kayak gitu. Wal a'dha'u, dan beberapa anggota badan. Anggota itu apa maksudnya? Kira-kira ini bukan anggota badan, kayaknya ini adalah anggota itu semacam keluarga, teman gitulah. Wal a'dha'u an haulika, dan anggota-anggota keluargamu, saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu dan sebagainya. An haulika itu berada selalu di sekitarmu. Itu. Kene dayoh salate nggo wae. Ngono kuwi. Terus arep sholat adalah anaknya nangis. Anak nangis jane mung misale minta apa? Mimi. Lah akhirnya dadak Allah dipakpungi sisan wae misalnya. Ini kan akhirnya ngundur ke waktu sholat kan banyak. Jaga ngono iki nek wong wedok angel ya, Bu. Nggih angel. Wong lanang angel kok. Wong lanang ki udut ki lho. Tegesane sik rada dawa sithik kan ninggal ki ya emane-emane. Lha begitu tegesan tek pindah nggon njipuk rokok neh. Itu. Separo, tinggal ya emane-emane. Apa menano kanca moro. Wong kita tuh kadang mau ngaji aja ana tangga moro ngejak ngobrol dhewe arep ngaji riko kok. Iki kudune sing riko ki lak sing teko to, ora sing diparani. Tapi yang terjadi enggak. Kita tuh arep berbuat kebaikan sementara ada tamu tuh kita tuh riko. Wah, yo piye ora penak yo. Diparani masa tinggal lunga-lu begitu. Wal a'dhana haulika ay mutajawizatun, selalu mengitari anggota keluarga, sahabat, saudara, tetangga, selalu mengitari dari sekitar kita, makanan haulaka ila makanin akhar, dari tempat kamu berada sampai pada tempat yang lain kamu akan dikitari oleh itu.
kamu akan disibukkan oleh itu, maksudnya begitu. Ketika perhatian kita itu memenuhi nafsu, maka nafsu akan menyibukkanmu dimanapun kamu berada. Ketika kita punya rasa rikuh pekewuh dengan orang-orang, maka itu juga akan menjadi hal yang menyibukkan bagi kita. Terwong Islam kadang mertamu jak sholat itu, ora sholat itu. Mungkin kalau sholatan menggriya. Oh, gono seneng gon. Banyu ya neng, mungkin kalau enten griya. Ini biasanya nang omah ya ora patek. Dan saya kadang itu nak duwe daya waktu maghrib. Jak salat yang masjid tok ora gelem. Ya nggih pun mangkono. Kula mau ngajeng matur sekedhik engko hae. Saya selalu begitu. Nggih pun kula pamit mawon ya karepmu aku. Itu wong daerah desa dhuwur-dhuwuran. Daerah Selomuso ngono modele ngono kuwi. Nak moro mepet maghrib jak sholat ragilum karepe maksudnya tujuan kudu rampung sih. Ya, saya sekarang udah nggak mau. Nah di sini saya rodok. Wong oban ngomongke kudu sabar. Sapa ngerti kok wis kok ya nekat. Ya wis, gimana matok kayak gitu. Ada wong yo ngenteni ning ora salat. Itu. Dan aku nanggere dinteni aku malah ora medun tekan ngisak-ngisak. Itu sekarang tak cara model ngono kuwi. Belum lamane wong Surjo, yen tau Surjo nggih. Surjo iku wilayahe Sukabumi mepet dengan Surateleng. Kono iki kondang wong ra salat. Maine gede. Adzan ki mlebu. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih pinararin. Anu ajeng matur ora aku tak wudu iki wis adzan aku tak salat sih. Oleh matur udah salat. Kula ajeng salat teng gereja karepmu aku ya mulya sih saya gitu. Mulya sih kula arene aja. Among sekedar mawon ya sedih. Lho ning aku ki nyimam ya sedih kok. Ora mungkin aku nyimam sak jam ya saya gitu. Limun lah kula sesuk tak berkemelih ya karepmu aku ya gitu. Karena kalau kita itu tidak punya kekokohan sikap seperti itu, kita yang hancur. Karena daya riko ana daya riko ora sida apa-apa. Gitu. Jadi jenengan iki kudune iki wong orang ibadah rikuh wong ibadah ora malah kualik. Wong ibadah rikuh karo wong ora ibadah. Itu jangan sampai. Kita ajak mereka ke arah ibadah yang berbeda. Ayo sholat bareng we gitu aja. Nak gelem, ora gelem ya wis. Gitu. Saya itu pernah dulu itu tak rewangi orang imami maghrib le ben wonge lak ndang rampung. Jebule gonjaluk nomor ki lak ya Allah. Wah berkira nang nomor kula ajeng salat jawi guru. Keri-keri bar salat iki takon enak. Jenengan salate pinten, Pak? Enak maghrib iki 3 ta. Ya salat sunah mboten. Ya salat sunah. Loro karo sak loro. Lah jebule kuwi dicandra. Lagu sholat pirang rekangat itu dihitung ya Allah kok ya tembus gitu. Itu tadi wong kan harus kedana nomor itu jan sak munine wong kok terkait angka itu wis le 3 loro. Lah ngitungnya ternyata wong ngono ki pinter Bu, ngitungnya ora go rekangat 3 loro ora. Jadi yang ngitung biasanya wong salat ki rukuke ping pira, ngono kuwi diitung sujude ping pira ngono barang kuwi. Ya jenenge wis ahli to dadi. Ngono ki ya dianggap mukjizat salat. Wah, amargi mukjizat salat jenengan niku alhamdulillah tembus sekawan angka. Anggetar ngamplopi ngono lho gitu. Lah wis panganan dhewe ngono gitu. Ya ora salat. Belum lama ini tobat ya alhamdulillah. Jadi kita ini jangan sampai mengorbankan ibadah kita mergo rikuh karo kanca, rikuh karo tangga itu jangan. Kedayoan waya salat, ya salat sih udah gitu aja. Nak jenengan medaya, wah iki waya salat iki sholat nang kene entuk rayu ngono kan boleh aja toh. Itu. Nunut sholat boleh enggak? Itu sebaiknya begitu. Wal jayaru fauqa wal jayaru dan
apa wal jabbaru kok jaya wal jabbaru, dan orang-orang yang memaksa, punya sikap apa semacam otoriter gitu ya. Orang-orang yang memaksa, kebiasaan kalau memaksa itu arahnya biasanya pada apa, orang yang menguasai, yang disebut umumnya secara umum disebut penguasa gitu. Orang-orang yang memaksa atau kondisi-kondisi yang memaksa, bukan hanya orang, hal-hal yang kelihatan memaksa kamu, fauqoka itu berada di atasmu, yakni bil qudrati, yaitu dengan kekuasaannya, la bil makani, tidak dengan tempatnya, listihalatihi, karena ketidakmungkinan tempat, alaihi, atas Allah, tidak ada yang melebihi kedudukan Allah, maksudnya begitu. Fallahu yaqharuka ila muradihi ta'ala, maka Allah itu yang sebenarnya menguasaimu, memaksamu, maka selain Allah kok memaksamu, ojo kok turuti kan gitu. Kondisi yang memaksa, kadal fakru ayakuna kufron, kondisi orang yang tidak punya itu kadang menyebabkan dia itu berbuat kekafiran, bukan menjadi kafir tapi berbuat kekafiran. Mergo ra duwe dadi nyolong, mergo ra duwe dadi sapi turu ya. Itu maksudnya kondisi tidak punya jadi berbuat kafir. Ketika musim corona banyak orang nganggur, akhirnya pekerjaan randui tapi turut ya, akhirnya kerjanya ngerembuk uang, nyalahke keadaan, ngerembuk uang, nyalahke kahanan, nyalahke pihak sana pihak sini dan sebagainya. Ini menjadi apa? Menjadikan tingkah lakunya kafir, nah gitu. Dan kita nyalahke keadaan itu juga nggak boleh kan. Ini dulu kayak yang sudah kita bahas, nyalahke keadaan nggak boleh, karena keadaan itu yang menciptakan adalah Allah juga. Itu 6 ya tadi ya. Fa iblisu, nah ini masih dilanjutkan. Fa iblisu, maka sesungguhnya iblis itu la'anahullahu yad'uka ila tarkidin. La'anahullah, iblis itu semoga dilaknat oleh Allah, yad'uka, karena selalu mengajak kamu ila tarkidin, untuk meninggalkan agama. Sifat iblis itu adalah mengajak manusia untuk meninggalkan agama, tinggi konco. Sehingga iblis ini tidak harus wujud makhluk yang dulu pertama kali diciptakan Allah. Bisa jadi iblis itu bentuknya manusia. Setiap hal, keadaan, benda atau orang yang mengajak kita, mengarahkan kita untuk meninggalkan agama, itu hakikinya adalah iblis. Itu. Makanya kalau Nabi itu nak roh ngajak-ajak barang elek, sementara dia sudah Muslim, itu kan ada hukumannya kan, itu ada hukumannya. Karena apa yang dihukum itu sifat iblisnya, bukan person orangnya. Syariah, yaitu syariat, jadi mengajak meninggalkan aturan-aturan dari syariat. Itu. Keadaan yang menyebab kayak meninggalkan syariat itu juga hakikinya adalah iblis. Wan nafsu, dan nafsu lebih al amarah tuh, lebih itu nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu sing biru. Amarah itu mengajak. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang mengajak pada kebutuhan-kebutuhan perut dan bawah perut. Itu masih tingkatan amarah. Nah, wong gugur memenuhi kebutuhan kuwi, maka dia berada pada level nafsul amarah. Itu. Semua dihalalkan untuk memenuhi keduanya. Nanti setelah nafsul amarah dan nafsul lawamah. Nafsu yang sudah agak lemah, maksudnya agak lemah itu dia sudah menyadari bahwa anaknya ini salah, ini urusan ninggal iki. Wis ngerti. Ini salah, ini keliru, ini dosa. Tapi belum mampu untuk meninggalkan. Ini namanya nafsul lawamah. Ya, orang Jawa bilang alwamah gitu.
Setelah lawamah apa? Ada nafsul amarah, nafsul lawamah, maka di atasnya nafsul mulhamah. Sudah dapat ilham. Tapi kan ilham itu ada dua, fa'alhamaha fujura watak wah. Dia masih gonjang-ganjing. Yo kadang ketok takwa, kadang yo ketok elek, jelek dan sebagainya. Kadang nek pas sregep ora umum. Nek pas agek letre iku malse ora umum. Ini berada di kondisi nafsu mulhamah. Itu. Baru nanti kalau dia itu setia dengan syariatnya, posisi naik menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tenang. Nah ini nafsu yang mulai baik. Itu. Makanya kemudian disinggung dalam Al-Qur'an yaitu nafsul mutmainnah irji'ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi wa tadkhuli jannati. Begitu. Jadi nak iso iki nafsu jenengan itu nak iso paling tidak itu berada pada level nafsul mutmainnah. Nah, salah satu ciri nafsu mutmainnah itu istiqomah ibadah itu apa istiqomah. Jadi wis enggak begitu cacat banget ibadahnya. Salatnya yo wis 5 waktu terus, tahajud yo mapan, duhane mapan. Itu ciri minimal dari nafsul mutmainnah. Jeneng wong tenang itu kan apa-apa serba enak dan serba otomatis. Otomatis itu gimana? Waktu ini yo gini. Itu wong sing tenang begitu. Dan di sholat kacau balau berarti kondisi batin kita juga belum tenang. Jadi bisa dilihat itu. Artinya pikiran batinah kita tuh juga masih sering kacau balau. Ini. Kadang kita nggak menyadari bahwa efek sholat disiplin itu menyebabkan hati menjadi tenang, tentram. Tapi nanti bisa dilihat. Wong sing ngono urung iso istiqomah. Kemudian di dalam sholatnya dia belum bisa tenang dalam pikiran dan hati, maka dalam kehidupan sehari-hari itu juga belum diperoleh. Itu. Nafsu yang buruk, nafsul amarah, itu nafsu yang selalu mengajak tat'uka ilal ma'siyah, yaitu nafsu-nafsu yang selalu mengajak kamu kepada kemaksiatan. Maksiat itu penyimpangan. Hal-hal yang menyimpang dari aturan agama itu secara umum disebut sebagai maksiat. Nah ini 6 hal tak waca separuh ini masih ada lanjutannya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau menunggu iqomah ya enggak, yang iqomah yang ngelur-ngelur kadang. Makanya kan takmir itu perlu membuat kebijakan bahwa waktu menanti itu antara 5 sampai 10 menit kan gitu. Kalau isya bisa jadi 1/4 karena waktunya panjang. Itu harus ada kebijakan seperti itu. Dan imam itu juga harus orang yang disiplin. Artinya disiplin itu kalau memang jeda antara azan iqomah 10 menit ya dia konsisten dengan itu. Imam yang baik itu sholat sunnah qobliyah di rumah bukan di masjid. Karena imam itu begitu datang seharusnya langsung kode ke muadzin untuk iqomah. Orang malah teko ngekah-kah ke sholat sunnah sih mesake makmume sing ngenteni. Rasulullah itu sholat qobliyah itu kebanyakan di hujrah, di kamarnya Aisyah, bukan di masjid. Itu Rasulullah. Bahkan ba'diyah pun kadang Rasulullah itu. Cuman adil arah kuat ngono iki. Wong omah yang wudu wis mepet kok. Ndak salat qobliyah ya kuwatir engko nak telat kan gitu. Terus ngono arep ba'diyah ning omah tekan omah ya lak cuput rukuk dadi semales arep salat ba'diyah. Makanya kalau kita ini ya salah senang masjid wae gitu. Karena kita itu kelas iki anu Bu. Nak ora akeh kancane iki ya rada males. Itu tabiat-tabiat kita. Nek ana kancane iku rada semangat. Maka rajinlah ke masjid biar dapat teman. Teman itu kadang membuat kita semangat beribadah. Dan itu boleh-boleh saja. Itu.
Lha berarti krana menungso salah level hadis ngono kuwi. Salate jenengan krana menungso krana apa? Tetap diterima Allah. Itu. Lha nampa iki kan ora kudu 100% kan ndak. Itu. Menggunakan bayang-bayang pikirannya. Gimana? Menggunakan bayang-bayang pikirannya kalau Pak sholat. Terus terang menggunakan bayang-bayang. Ya serah apa. Yang jelas gini loh. Yang penting kan niatnya harus lillahi ta'ala kan gitu aja. Persoalan kemudian ada hal-hal lain yang masuk yes, ben wae lah. Allah tuh maha tahu. Nah, wae wonge ngene iki model itu. Insyaallah maklum wae. Jadi yang penting kekompletannya dan kedisiplinannya dilaksanakan. Nanti insyaallah buahnya akan datang. Mungkin 1-2 hari belum, tapi sekian lama nanti akan mendapatkan hasil. Ketenangan pasti diproses orang mukmin. Karena hati orang mukmin itu tenang karena zikir kepada Allah, dan zikir terbaik adalah sholat. Itu jenengan niatnya orang sepodo ya, tetap itu dapat. Ada lagi? Iya. Ini dalam kondisi capek, tapi sering telat apa itu mepet sama tahajud itu mepet sama subuh. Boleh aja. Iya. Pedomannya kan gini loh. Batas waktu tahajud itu kan waktu fajar. Waktu fajar itu gampangannya itu 10 menit sebelum masuk waktu sholat subuh. Sekarang kan subuhnya jam 4 lebih 6. Sekarang berarti jam 4 kurang 4 menit. Ini yang cepat, nah jam 4 kurang 4 menit itu 10 menit tok itu jenengan ya kudu wadud. Itu sholatul khafif, sholat yang ringan-ringan saja. Itu. Nah, setengah 4 tuh masih bisa tahajud agak lumayan lah. 4 atau 6 masih bisa. Ya paling enggak ya setengah 4 lah jenengan tahajud. Itu ya. Ya. Witirnya yang diutamakan. Iya. Rakitan 1 rakaat. Karena ada hadis al-witru haqi famalam yutir falaysa minni. Witir itu hakku untuk membuat aturannya. Rasulullah yang menentukan sholat witir. Siapa yang sama sekali tidak witir maka dia tidak akan termasuk golonganku yang diakui. Jadi kalau waktunya mepet misalnya sudah jam 4 kurang 5, manjingin subuh jam 4 lebih 6, karena waktu 11. Kalau saya prinsipnya witir telu aja. Dan harus terbiasa tahajud di subuh di qadha boleh saja. Qadha sholat tahajud. Ini ujian masjid jadi fitnah. Gitu. Karena pengetahuan umum itu sholat bersubuh rentok. Nah, orang yang terbiasa tahajud kok ngelalah karena capek atau apa bangunnya telat, ini boleh qadha sholat tahajud. Waktu qadhanya habis subuh sampai menjelang zuhur. Dan Rasulullah itu kadang melakukan itu. Ternyata Kanjeng Nabi kadang ya lewungun niku nggih rada mepet subuh mergo mbah niku le kesel napa. Nanggo bar subuh itu qadha. Tentu saja qadha salat tahajud itu tidak setiap hari. Namanya ngijol iku nak pas ora iso. Nak pendandina jenenge tuman. Tuh, dan nggak boleh tahajud bar subuh itu nggak boleh. Qadha kan sesekali kan. Jadi jenengan bangun sudah mepet subuh, utamakan witirnya. Kalau tadi belum sempat witir, nggak bisa. Nah kalau ada kemungkinan sholatnya bisa 3 rakaat, witir saja, 3 rakaat untuk witir. Nggak usah yang 2 tahajud 1 witir saja. Lebih utama itu. Kecuali kalau kemungkinan waktu masih memungkinkan sholat sampai 5 rakaat. Jadi bisa saja 2 tahajud 3 witir, bisa, tidak masalah. 1 rakaat dengan cepat.
rukuk nggak perlu baca apa-apa, iktidal nggak usah baca apa-apa, sujud nggak perlu baca apa-apa, langsung salam. Itu menjaga nggak usah. Iya, itu Fatihah sama tahiyat. Tahiyat kan rukun. Pokoknya Allah Akbar meneng sama Allah Akbar semua. Itu namanya sholatul khafif, sholat yang ringan. Itu dimungkinkan bagi orang-orang yang wis mepet waktune untuk sholat sunnah. Ini nak ora sholat terus menjadi kebiasaan, kayak gitu. Bahkan sebelum tahajud itu kan ada sholat khafif, yang sholat muqaddimah tahajud itu. Sholatnya ringan, cepat, 2 rakaat itu semenit iso. Les. Itu pembukaan sholat malam. Namanya sholatul iftitah. Dulu kita udah jelasin sekian tahun yang lalu. Bos sudah dilakukan burung, gak tahu saya. Itu cuma Al-Fatihah. Iya, Fatihah sama tahiyat bacanya. Dua rakaat. Itu kajian kita dulu sudah agak lama. Ada lagi? Oke. Kalau sebelum subuh itu ada sholat qobliyah. Kalau kita waktunya setelah adzan sama iqomah itu masih ada waktu, kita sholat lagi 2 rakaat. Boleh. Qobliyah. Qobliyah sudah 2 rakaat. Iya. Dan ada waktu lagi jeda antara Boleh. 2 rakaat lagi. Ya. Jadi ada satu sholat namanya sholatul intidhar. Itu sholat menunggu waktu iqomah. Sesudah qobliyah kok ada kemungkinan kok isih suwe wae pujian wae itu meneng wae. Udah berdiri untuk sholat sunnah. Silahkan saja. Boleh. Sholat mutlak itu ora ono batasane. Waktunya enggak ada batasannya, jumlah rakaat juga tidak ada batasannya. Terutama hari Jumat itu usahakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya sebelum sholat Jumat. Itu namanya sholatul intidhar. Sholat menunggu waktu sholat Jumat. Maka orang-orang kuno zaman dulu itu kadang jam 10 pagi wis nang masjid. Wong kuno biyen. Nah wong saiki lak pegah. Iya. Wong saiki wis males. Saiki mepet. Wis ngene waktu Jumat iki saiki wis seragam jam 12 gitu. Lah nek kaya saiki iki manjinge zuhur jam 11:26. Itu kan harus telat setengah jam. Ketika Jumatan dimulai jam 12. Sholat istiqlal itu untuk ibu-ibu juga di rumah boleh. Sholat? Oh boleh. Boleh aja. Ning jenengan kan nyempake waktu rada longgar. Gitu. Kan biasanya Intidhar. Sholat sambil menunggu waktu. Boleh. Gitu. Nggih. Kalau misalnya kita bangun itu telat gitu ya, apa kebablasan gitu ya Pak, bangun setengah 7 atau hampir jam 7 terus itu benar-benar apa nggak kebangun gitu, itu seharusnya sholat subuh kodok subuh dulu atau apa gitu? Langsung sholat subuh. Jadi jenengan bangun jam berapapun yang karena ketiduran sangat nyenyak, bangunnya sudah matahari sudah terbit, maka jenengan mensegerakan diri sholat subuh dulu. Nak ora ono najis ora usah haduse, sholat subuh sih. Enggak, sebenarnya ini ada dua pendapat. Kalau Imam Syafi'i menyatakan qadha, tapi kalau Imam Hanafi tidak. Kenapa tidak qadha? Karena orang tertidur itu tidak ada hukumnya. Sehingga waktu masuknya sholat ya ketika dia bangun. Begitu bangun jam 6, sebenarnya sekarang kan harus tinggi. Ya udah, ambil air wudhu, sholat subuh. Bukannya qadha, ya ada. Itu lebih aman. Kecuali kalau sudah beda hari. Misalnya tadi pagi ora subuh mergo tangi turu selak kesusu ora kelingan nak rung subuh. Besoknya baru teringat. Ini ternyata subuh itu baru qadha. Tapi kalau masih saat itu begitu bangun langsung sholat subuh tetap ada bukan
qadha. Begitu. Dan katanya matahari terbit sampai agak kuning katanya haram sholat. Lah nek sholat subuh ya ora haram. Begitu bangun walaupun matahari sedang entuk separuh yang muncul tetap aja jangan kudu langsung sholat subuh. Itu. Ora usah pakai qobliyah lho ya, kafanan lho qobliyah. Ngomong, usul sunnatul fajr. Pak, misalnya kalau kita udah terbangun, Ya. seperti saya kemarin kan, saya pesawat jam 6, saya Ya. berangkat jam 4 subuh, kan belum subuh tuh. Ya. Nah, jadi saya nggak sempat sholat subuhnya. Sudah jam berapa itu niatnya mau Sebaiknya sambil nunggu sambil sholat. nunggu. Oh, Iya. Kan sholat sambil duduk itu kan boleh. oh iya tayamum ya. Iya. Di situ tayamum. Pikiran. Nah, kalau nunggu antri rapid ya. betul, Bu. Kalau belum kepikiran, yang kemarin belum ya diqadha, Bu. Yang kemarin misalnya kemarin belum kepikiran sholat subuh seperti itu ya diqadha, enggak apa-apa. Enggak langsung waktu itu langsung, tapi udah lewat. Oh, Waktunya gitu. Udah habis. Oh, enggak apa-apa. Setengah 7. Ya enggak apa-apa. Tapi udah subuh ya? Udah. Ya enggak apa-apa. Tapi kan agak ragu-ragu niatnya mau pergi ya. Ora apa-apa. Jadi kalau misalnya besok lagi sambil nunggu itu sambil sholat subuh sepisahnya. Oh iya ya. Sambil duduk ya bisa. Sambil berdiri antri ya bisa. Ini nak sambil antri ya rasa nganggo sujud. Ndak ketendang rono rene kan gitu. Iya Pak, tapi kan tangan kelihatan gimana? Ya ndak apa-apa namanya juga darurat. Oh. Iya kan? Darurat. Kalau itu dilakukan dalam mobil sih. Dalam mobil boleh. Iya boleh. Itu sholatul khauf itu kan macam-macam bentuknya. Sambil berjalan menuju misalnya bandara di mobil jenengan sholat sambil duduk itu boleh. Itu begitu masuk waktu sholat ini mobil di tengah perjalanan jenengan sholat sambil duduk di dalam mobil kan juga boleh. Nah kalau di dalam mobil itu masih memungkinkan untuk membuat isyarah gerakan misalnya rukuk itu nunduk sedikit, sujudnya agak lebih ke bawah kan masih mungkin kalau itu. Tapi kalau udah prosesi antri tadi sebisanya aja. Itu. Sholat itu ringan dan mudah. Kalau kita sudah tahu itu ternyata sholat itu ringan dan mudah dikerjakan dalam kondisi apapun dimanapun bisa. Gitu. Yo gunane ngaji kan ngono. Nah aku ngene ibadahku model kayak gini kan gitu. Pak, nanya Pak. Nggih. Teknisnya berikut Pak, membangunkan seorang begitu adzan juga bintang bangun gitu loh Pak. Kan misalnya sok datak lumbuh datak posek merem gitu loh Pak. Cara Itu berikut dia sama bangun. orang yang dibangunkan apa yang membangunkan? Yang dibangunkan ini kayak dandang tangi gitu loh Pak. Yo angel. Nanti membuat hatinya itu kayak, oh yo aku juga subuh dan makan gitu loh Pak. Ya angel itu karena kesadaran hati masing-masing. Dan teknis itu beda-beda. Kesahiban sadar nih buat cara. Kalau ya didoakan loh kok. Doa Rabbana hablana Rabbi habli Rabbi jalni muqimash itu jangan pernah ditinggalkan. Gitu. Kadang anak itu dinasihati wangel, ini didoakan dengan ayat itu gampang. Buatan anaknya Pak, bapaknya. Loh, kan bapaknya Rabbana hablana min azwajina. Oh iya kan masuk itu ya. Gak apa-apa. Gampang Pak, anaknya gampang. Yo nak karo bapaknya seperti sedang itu enak. Wah, subuh sih. Kok malas ya enak kok. Wes subuh sih bar subuh tak opahi yo wis ora. Jadi membangunkan orang itu metodenya beda. Karena anak saya yang bareng itu saya bangunin subuh. Saya tuh Pak, tugasmu kayak tugas sekolah. Dia kan orang disiplin dalam tugas sekolah. Begitu dia nggak tugas sekolah, oh iya. Jadi bangunnya subuh itu karena pelanggaran tugas itu apa-apa. Gitu. Kalau istri ya piye penake kan gitu. Kalau anak itu kalau dibangun subuh itu kayak cuma megani gitu loh Pak. Jadi sambil tidur, sholatan salah. Lumayan Bu, itu sudah lumayan.
Yang dibutuhkan lebih lanjut setelah itu adalah pembinaan. Sementara kowe ganu apa-apa. Lho anak ki kowe ganu wong tua ganjaran gede lho itu. Orang anak itu sholat karena orang tua itu udah sah. Jadi sementara kowe gani sih ora apa-apa. Nanti sambil dibina. Gitu. Ya ora apa-apa ngono sih. Anakku ki kadang salate yo mergo di bapakno ora apa-apa. Itu. Nok salat. Ya wis. Ya salate ngono dibagi sesone salate sing rada rapi lah. Ya saya gitu. Cuma kalau gitu kan kadang anak ya toh diimami toh. Ya udah yang masjid saya serahkan ke orang, saya ngimami di rumah. Kan kadang anak itu merindukan suasana jamaah di rumah itu kan kadang rindu seperti itu. Jadi ibadah itu prinsipnya jangan egois. Itu prinsip. Ibadah aja mikir awake dhewe. Kalau memang anak-anak ini nyaman sholat dengan kita sertai, kita barengi di rumah, kita mengorbankan diri sholat di rumah, tidak ke masjid dulu. Anak ya seneng jamaah Pak. Yo kon sholat dhewe ora apa-apa. Nggih, monggo. Yo lah, penting sholat gitu aja. Yang penting sholat sih wae. Tipe anak kan memang macam-macam ya. Ana sing senenge sholat dhewe ning kamar, ya ono kan gitu. Ana sing senenge sholat jamaah ning kudu dadi imam, ya udah kita jadikan imam kan itu aja. Udah. Nih yo anak sing senenge ngumroh, ya udah ndak masalah. Akhirnya ibu ngimami anak lenang kan bisa terjadi. Itu pada zaman Rasulullah pun terjadi. Pokoknya belum balik tadi. iya, yuk pada zaman Rasulullah balik, udah balik itu. Anak lanang udah balik. Ya karena orangnya nggak mau jadi imam. Zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan yang ngimami seluruh anggota keluarga karena yang laki-laki pada nggak mau ngimami. Ketika disampaikan Rasulullah, ya Rasul, ya ndak apa-apa ya gitu. Artinya memang yang penting itu intinya sholatnya dulu. Yang lain-lain nanti pikir belakangan. Itu bahasa saya begitu. Yang penting belum sholat lah. Masalah engkau bensah kepri-kepri itu belakangan. Dia udah mau sholat itu sudah bagus. Begitu. Kita pun begitu. Nak aku sholat tunggu ki ikhlas, nak saya kira ikhlas. Orang ikhlas neng saya itu lebih baik daripada ikhlas nengku. Itu prinsip sholat tuh. Itu. Nak memang engkau iso ikhlas, engkau sholat sunnah. Engkau nyempurnake sholat wajib sing ora ikhlas. Kan gampang caranya. Jadi awal waktu nggak ikhlas lebih baik daripada akhir waktu yang ikhlas. Itu. Jadi hati-hati masalah sholat ini. Ya ora apa-apa, doakan sebaik-baiknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu selalu kita baca. Disambung Rabbi habli minas sholihin Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Udah itu aja. Jadi pokoknya tiap habis sholat doa itu. Itu nanti insyaallah sampai ke anak cucu doa itu. Sing kon donga pokoke mbok nak bapak ki dongane ra tek mandi. Sepotone sing mandi. Oke, saya kira itu yang bisa kita bahas sore ini, semoga bermanfaat. Ini sudah jam 17.32, udah masuk waktu maghrib. Ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.